Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Ainur. Semoga cepat sembuh ya. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Bosan. Ya, kita akan membahas tentang sholat istisqa. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami makna dan tata cara pelaksanaannya secara menyeluruh. Siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian, hukum, dan tujuan dilaksanakannya sholat istisqa. Nah, langsung saja dibagi kelompok ya. Ibu mau bagi kelompok ini itu berhitung Ya. sampai 3 Oke. dari Mbak baik itu. Nah, siapa? 1 1 2 3 1 Satu. 2 3 1 3 kelompok 3 kelompok 3 nanti maju, nanti ibu kasih ini untuk presentasi nanti ya. Ini kan Iya. presentasi teman-teman. Nah, nanti teman-temannya yang kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 2 bisa menanggapi dan juga menyanggah. Ayo maju kelompok 3 semuanya maju. Satu. Pas. Ya duduk kayak presentasi. Masalahnya kelas 8. Udah besar. Yes. Kok ganteng lagi Bu Guri ya? Iya. Oke, udah bisa dimulai? Bisa. Duduk aja kalau Saya akan mempresentasikan pengertian salat istisqa. Salat istisqa adalah sunnah yang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon turunnya hujan kepada Allah ketika terjadi musim kemarau panjang atau kekeringan yang menyebabkan kesulitan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Istisqa itu berasal dari bahasa Arab yaitu istasqa yastasqi istisqaan yang berarti meminta air atau hujan. Dengan melaksanakan sholat istisqa, umat Islam menunjukkan ketergantungan total kepada Allah, memperbanyak tobat dan istighfar, serta memperbaiki hubungan dengan sesama agar Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya berupa hujan yang membawa kehidupan dan kesuburan di bumi. Selanjutnya akan membahas tentang hukum sholat istisqa. Oke, jadi teman-teman, hukum sholat istisqa ini adalah sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah itu? Sunnah muakkadah adalah sunnah yang jika ditinggalkan tidak berdosa, akan tetapi dianggap meninggalkan amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi sholat istisqa ini
ialah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam ketika terjadi kekeringan panjang atau ketika hujan tidak turun dalam waktu lama. Jadi ketika di desa kita ini terjadi kekeringan yang panjang, kita dianjurkan untuk melakukan sholat istisqa. Seperti itu. Selanjutnya tata caranya akan dijelaskan oleh Mbak Mita. Selanjutnya tata cara sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu dilakukan sebanyak 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan bisa dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri. Namun lebih utama dilakukan secara berjamaah. Tata caranya pertama, sebelum sholat harus berpuasa selama 3 hari. Itu disunahkan. Lalu bertobat, memperbanyak istighfar dan meninggalkan maksiat, dan mengajak semua masyarakat termasuk anak-anak dan hewan ternak dalam konteks simbolis menunjukkan kebutuhan seluruh makhluk kepada Allah. Dan terakhir dilaksanakan di tempat terbuka atau lapangan agar lebih menunjukkan kerendahan hati. Lalu tata cara pelaksanaannya yang pertama, niat sholat istisqa di dalam hati. Niatnya yaitu sholli sunatal istisqai rakaataini lillahi ta'ala. Lalu masuk ke rakaat pertama, takbiratul ihram, membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Lalu masuk ke rakaat yang kedua, yaitu bangkit dari sujud, lalu takbir 5 kali, membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, lalu salam. Nah, selesai sholat, imam berkhutbah 2 kali seperti khutbah pada sholat Id. Dalam khutbah, imam mengajak jamaah untuk beristighfar, bertobat, dan berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Setelah khutbah, imam dan jamaah berdoa bersama-sama dengan penuh harapan. Imam membalikkan selendang sebagai simbol perubahan keadaan dari kekeringan menjadi kesuburan. Poin terakhir yaitu hikmah sholat istisqa. Pertama yaitu menemukan kesadaran bahwa manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua yaitu mengajarkan tawakal, sabar, dan introspeksi diri saat menghadapi bencana. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial karena dilakukan secara berjamaah. Yang keempat yaitu sebagai momen tobat, terus memperbanyak istighfar agar Allah menurunkan rahmat berupa hujan. Sudah kelompok 3? Sudah. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Kelompok 1 silahkan dulu. Mengapa sholat istisqa itu dilaksanakan di tanah lapang dan dilakukan berjamaah? Kelompok 2 sudah ada belum pertanyaannya? Iya, silakan. Kelompok 2 ya? Iya. Iya. Apakah memang benar-benar bisa terkabul sholat istisqa itu? Baik, terima kasih. Ditampung dulu ya. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Febri, kenapa sholat istisqa itu dilakukan di tanah lapang? Karena agar lebih menunjukkan kerendahan hati. Gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Terus juga kan secara berjamaah, mungkin kan kalau misalkan di tanah lapang itu kan luas ya. Jadi itu bisa muat satu desa gitu loh kan. Kalau di masjid mungkin kan hanya setengah dari warga desa seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan? Tidak. Kurang kelompok 2. Kenapa sholat istisqa? Apakah benar-benar bisa terkabul sholat istisqa itu? Untuk masalah terkabul atau enggaknya itu kita serahkan kepada Allah ya Mas. Jadi sholat istisqa ini merupakan bentuk ikhtiar dari kita gitu loh, untuk
agar kampung kita nih gak kekeringan lagi seperti itu. Jadi ya yang penting udah usaha dulu, masalah hasil serahkan kepada Allah. Seperti itu. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Sudah cukup, berikan tepuk tangan. Jadi kita menambah sedikit ya. Iya, Bu. Sholat istisqa merupakan sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan kepada Allah. Ibadah ini mengajarkan manusia untuk rendah hati, berserah diri, dan selalu bergantung kepada Allah. Nah, melalui sholat ini kita diingatkan agar memperbanyak istighfar dan tobat, karena kekeringan bisa menjadi peringatan agar manusia kembali mendekat kepadanya. Selain itu, pelaksanaannya secara berjamaah menunjukkan pentingnya kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi ujian. Oke, terima kasih ya Bapak Tiga, boleh duduk kembali. Nah, ada yang belum paham anak-anak? Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, ya sudah. Kalau begitu, Ibu tutup ya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.